Ultimately, it kills your dollar and it kills everything the dollar represents. Dalam beberapa dekade, dolar Amerika Serikat telah memainkan peran kunci dalam perdagangan ekonomi global. Dolar menjadi semacam kertas keramat yang sangat diinginkan dan dipuja oleh hampir semua negara di dunia. Kendati demikian, memasuki tahun 2024, dolar menghadapi kegusaran dan kehancuran yang kian nyata, seiring dengan banyaknya negara-negara di dunia yang mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Hal ini membuat Amerika Serikat marah besar, sehingga mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba melakukan pelemahan terhadap dolar. Dalam pidatonya, Trump mengatakan bahwa negara manapun yang meninggalkan dolar, dia tidak dapat bertransaksi dengan Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga mengusulkan bahwa jika kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, dia akan menaikkan tarif sebesar 100% pada negara yang menolak menggunakan dolar. Melemahnya kekuatan dolar di kancah internasional, salah satunya disebabkan oleh negara penguasa minyak bernama Arab Saudi. Saudi yang selama ini mengikat kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menjual minyak ke negara-negara di seluruh dunia hanya menggunakan mata uang dolar, pada akhirnya memutus perjanjian tersebut. Akibatnya, pembelian minyak kepada Saudi dapat dilakukan menggunakan mata uang negara manapun, termasuk yen, rubel, euro, dan lain sebagainya. Ini sangat berbeda dengan ketentuan selama 5 dekade terakhir, di mana pembelian minyak dari Saudi hanya bisa dilakukan dan wajib menggunakan dolar. Artinya bahwa kala itu, pembelian minyak tanpa dolar tidak pernah bisa dilakukan. Keharusan penggunaan dolar dalam pembelian minyak dari Saudi, atau yang lazim disebut sebagai petrodolar, tentu saja sangat menguntungkan pihak Amerika Serikat selaku pemilik serta pencetak dolar satu-satunya di dunia. Artinya, saat hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia membutuhkan suplai minyak dari Saudi, sementara minyak tersebut hanya dapat dibeli dengan dolar, maka tentu saja dolar Amerika Serikat menjadi kebutuhan dalam setiap transaksi minyak. Negara-negara di luar Amerika dipaksa untuk hanya memiliki satu pilihan, yaitu menggunakan dolar atau tidak mendapat minyak dari Saudi. Pilihan ini pada akhirnya selalu membuat Amerika berada di atas angin, sehingga Amerika dapat menciptakan dominasi ekonomi serta pengaruh yang tidak dapat terelakkan. Namun, dengan berakhirnya petrodolar, dolar Amerika Serikat tengah berada dalam jurang kehancuran. Tetapi, untuk memahami persoalan ini secara utuh dan mendalam, kita perlu merujuk ke masa lalu, ketika dunia tengah usai dari kejamnya kobaran Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, ekonomi global berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Banyak negara mengalami inflasi tinggi, depresiasi mata uang, dan kemandekan ekonomi. Maka, untuk menghindari masalah ini dan membangun kembali ekonomi dunia, Amerika Serikat mendorong sistem yang memungkinkan stabilitas nilai tukar, yang juga menguntungkan ekspor-impor serta perdagangan global yang lebih terprediksi. Tujuan utama lainnya adalah mengurangi devaluasi kompetitif antar negara yang bisa menimbulkan konflik ekonomi. Oleh sebab itu, pada Juli tahun 1944, diadakanlah konferensi Bretton Woods yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, utusan dari 44 negara, termasuk Amerika Serikat sendiri, Inggris dan Perancis, berkumpul untuk merancang tatanan ekonomi dunia pasca Perang Dunia II. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan stabilitas keuangan global, mencegah krisis ekonomi yang pernah terjadi pada era depresi besar, dan sekaligus memfasilitasi perdagangan internasional. Sistem Bretton Woods mengatur agar nilai tukar mata uang negara peserta diikat dengan dolar Amerika Serikat, sementara dolar Amerika Serikat sendiri diikat dengan emas pada tingkat 35 dolar per on emas. Artinya, 35 dolar nilainya setara dengan 1 on emas, dan bahwa memiliki uang 35 dolar
sama saja dengan memiliki 1 ons emas. Negara-negara yang hadir dalam pertemuan itu sepakat untuk menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai acuan dalam perdagangan global. Dan sebagai gantinya, negara-negara tersebut harus mengirimkan cadangan emas di negaranya ke Amerika Serikat untuk kemudian diganti dengan dolar. Selain itu, negara peserta harus menjaga nilai tukar mereka dengan dolar dalam kisaran tertentu, menggunakan cadangan devisa dan intervensi pasar untuk mempertahankan paritas ini. Kemudian, jika mengalami defisit, negara dapat meminjam dana dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang juga didirikan dalam pertemuan tersebut untuk membantu menjaga keseimbangan pembayaran antar negara. Tentu saja, sistem Bretton Woods memberikan banyak keuntungan, terutama bagi negara-negara Eropa yang ekonominya tengah hancur akibat perang. Dalam sistem ini, mereka bisa mendapatkan akses ke pasar Amerika Serikat dan menerima bantuan keuangan melalui IMF dan Bank Dunia yang didirikan sebagai bagian dari kesepakatan Bretton Woods. Amerika Serikat dengan cadangan emas yang sangat besar pada saat itu menjadi landasan stabilitas keuangan dunia. Tetapi pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Amerika Serikat mulai menghadapi defisit neraca pembayaran karena tingginya pengeluaran untuk Perang Korea, Perang Vietnam, dan investasi luar negeri. Aliran dolar yang berlebihan ke luar negeri membuat negara-negara lain memiliki cadangan dolar yang lebih besar dibandingkan cadangan emas Amerika Serikat. Pada saat yang sama, banyak negara lain mempertahankan keseimbangan perdagangan yang lebih positif dengan AS, sehingga mereka mengumpulkan lebih banyak dolar. Lalu, dalam kondisi semacam ini, Amerika Serikat mulai melakukan kecurangan. Alih-alih mengurangi defisit, Amerika Serikat justru memanfaatkan status dolar sebagai mata uang cadangan internasional untuk mengekspor inflasinya. Sebagai satu-satunya negara yang bisa mencetak dolar, Amerika Serikat memiliki kebebasan untuk mencetak uang tanpa cadangan emas untuk membiayai defisitnya. Artinya, jika dulunya setiap 35 dolar uang yang dicetak harus memiliki cadangan emas, maka tidak demikian saat itu. Langkah licik AS ini pada akhirnya menyebabkan ketegangan internasional, terutama dengan negara-negara Eropa yang melihat ini sebagai bentuk kecurangan nyata karena AS tidak perlu menanggung beban defisit dengan cara yang sama seperti negara lain. Karena Amerika mencetak lebih banyak dolar tanpa dukungan emas yang memadai, banyak negara kehilangan kepercayaan pada dolar Amerika. Negara-negara ini mulai meminta penukaran cadangan dolar mereka dengan emas sesuai perjanjian Bretton Woods. Pada tahun 1965, Perancis mulai mengkritik Amerika Serikat secara terbuka dan Perancis mulai menukar cadangan dolarnya menjadi emas yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Tidak main-main, Perancis bahkan mengirimkan kapal induk dan kapal selam untuk menjemput emasnya dari Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, Presiden Richard Nixon secara sepihak mengumumkan penghentian sementara konvertibilitas dolar terhadap emas dalam apa yang disebut sebagai Nixon Shock. Keputusan ini secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods karena menghilangkan dasar emas untuk dolar. Artinya, jika dulu setiap lembar dolar yang dicetak memiliki cadangan emas, maka tidak lagi di masa ini. Dan setelah pengumuman Nixon itu, nilai tukar mulai mengambang dan mata uang di seluruh dunia tidak lagi terikat dengan dolar. Meskipun terdapat upaya untuk merevisi sistem melalui perjanjian Smithsonian pada Desember tahun 1971 yang menetapkan nilai tukar baru bagi mata uang global, akan tetapi sistem tersebut tidak bertahan lama. Sehingga pada akhirnya mata uang diizinkan untuk mengambang bebas pada tahun 1973 yang secara resmi mengakhiri sistem Bretton Woods. Dan sejak saat itu, dolar Amerika Serikat tidak lebih dari sekedar kertas biasa yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods,
di mana dolar tidak lebih dari sekedar fiat currency atau uang kertas yang tidak lagi didukung oleh emas. Hal ini menyebabkan fluktuasi dalam nilai dolar yang memengaruhi kepercayaan dunia terhadap mata uang Amerika Serikat. Di masa ini, dolar berada dalam posisi yang terancam karena telah kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, pada tahun 1973, terjadi embargo minyak oleh negara-negara Arab atau OPEC sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur, yang juga dikenal sebagai Perang Arab-Israel tahun 1973 atau Perang Oktober, adalah konflik militer besar yang terjadi antara 6 hingga 25 Oktober tahun 1973, yang melibatkan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah melawan Israel. Pasukan Arab mencapai keberhasilan signifikan pada awal perang. Suriah mendekati dataran tinggi Golan, sementara Mesir memperkuat posisinya di sepanjang terusan Suez dan mempertahankan pertahanan kuat untuk menghadapi serangan balik dari Israel. Ini menjadi momen kemenangan bagi aliansi negara Arab yang melihat peluang untuk membalikan hasil perang 6 hari. Tetapi, usai melihat kekalahan di pihak Israel, Amerika Serikat mulai mengirim bantuan militer besar-besaran kepada Israel yang mencakup senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya. Bantuan ini dikenal sebagai Operasi Nikel Grass yang memungkinkan Israel untuk mengisi kembali sumber daya dan mengatasi serangan Arab. Uni Soviet juga memberikan dukungan kepada Mesir dan Suriah, namun tidak sebanding dengan dukungan yang diberikan AS kepada Israel. Setelah menerima bantuan dari Amerika Serikat, Israel mulai melancarkan serangan balik. Pada pertengahan Oktober, Israel berhasil menyeberangi terusan Suez dan mengelilingi tentara Mesir di bagian barat. Sementara itu di utara, Israel berhasil mendorong Suriah mundur dari dataran tinggi Golan. Pasukan Israel bahkan mencapai posisi yang memungkinkan bagi mereka untuk mengancam Damaskus, yang merupakan ibu kota dari Suriah. Sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur, maka terjadilah embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab atau OPEC. Embargo ini menyebabkan harga minyak melambung tinggi dan menimbulkan krisis energi global. Dan tentu saja, sebagai negara konsumen minyak terbesar di dunia, Amerika Serikat khawatir akan stabilitas pasokan energi negaranya. Di tengah kondisi dolar yang melemah karena tidak lagi dipercaya, ditambah lagi dengan embargo minyak yang merupakan kebutuhan vital, Amerika Serikat menjadi semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu, untuk memastikan aliran minyak yang stabil dan memperkuat nilai dolar, Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Arab Saudi pada 8 Juni tahun 1974. Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu bersama Presiden Nixon, memprakarsai kesepakatan di Teluk Arab di atas kapal perang induk Amerika Serikat, di mana kemudian kesepakatan itu membawa kesepahaman penting bagi kedua negara itu. Dalam kesepakatan tersebut, Arab Saudi sepakat menjual seluruh ekspor minyaknya hanya dalam dolar Amerika. Artinya, negara-negara lain yang ingin membeli minyak dari Arab Saudi harus menukarkan mata uang mereka dengan dolar terlebih dahulu, yang hal ini tentu saja meningkatkan permintaan global terhadap dolar Amerika. Selain transaksi dalam bentuk dolar, Arab Saudi juga berkomitmen untuk menginvestasikan keuntungan dari penjualan minyak ke dalam surat berharga dan instrumen keuangan Amerika Serikat, terutama obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang hal ini membantu mendanai defisit Amerika Serikat dan menjaga stabilitas nilai dolar. Kemudian sebagai imbalan, Amerika Serikat berjanji untuk memberikan perlindungan militer kepada Arab Saudi dan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Ini berarti Amerika Serikat akan membantu mempertahankan kerajaan dari ancaman, baik eksternal maupun internal, yang mengamankan posisi Arab Saudi sebagai pemain dominan di pasar minyak. Dan inilah yang juga menjadi alasan kenapa selama ini Arab Saudi tidak pernah diusik oleh Amerika Serikat seperti negara-negara tetangganya. Dan ini pula yang menjadi alasan mengapa Arab Saudi tampak sangat mesra dengan Barat, khususnya Amerika Serikat.
Dengan meningkatnya permintaan dolar, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mencetak dolar tanpa menghadapi konsekuensi yang serius terhadap inflasi domestik. Ini dikenal sebagai ekspor inflasi, di mana Amerika Serikat bisa menambah pasokan dolar untuk memenuhi kebutuhan global tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dalam negeri secara langsung. Sementara itu, negara-negara yang bergantung pada impor minyak menjadi terikat dengan dolar dalam perdagangan internasional. Ketergantungan ini membuat banyak negara mengikuti kebijakan moneter yang sinkron dengan AS dan membuat bank sentral di seluruh dunia menahan dolar sebagai cadangan devisa mereka. Sistem ini memberikan Amerika Serikat kekuatan luar biasa di kancah internasional. Negara yang mengontrol mata uang perdagangan minyak memiliki pengaruh kuat atas kebijakan ekonomi bagi negara-negara lain. Amerika Serikat dapat menggunakan sistem ini sebagai alat geopolitik untuk memberikan sanksi ekonomi atau tekanan terhadap negara-negara yang menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seperti telah dijelaskan, perjanjian antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat tertanggal 8 Juni tahun 1974 disebut sebagai perjanjian petrodolar. Dan setelah petrodolar AS Arab Saudi tersebut berlangsung selama 5 dekade atau 50 tahun, perjanjian tersebut resmi berakhir pada 9 Juni tahun 2024. Ini artinya Arab Saudi telah memberhentikan dan memutuskan untuk tidak lagi memperjualbelikan minyak buminya menggunakan mata uang dolar. Dengan demikian, dolar tidak lagi menjadi kertas keramat yang diwajibkan, sehingga dengan perlahan dolar menjadi tidak sangat dibutuhkan. Lalu, jika dolar telah melemah, mata uang lain seperti euro atau yen berpotensi menjadi alternatif cadangan devisa utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Cina misalnya bisa semakin memanfaatkan posisi ini dengan mempromosikan yen dalam perdagangan minyak melalui kemitraan energi strategis. Ini akan memberikan Cina keuntungan geopolitik di Timur Tengah dan memperkuat posisi yen sebagai mata uang global. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam BRIC telah mewacanakan untuk menghantam dolar Amerika. Selama ini, dominasi dolar dalam perdagangan minyak memberikan Amerika Serikat pengaruh besar atas sistem keuangan global, sehingga Amerika Serikat dapat menggunakan dolar sebagai alat sanksi ekonomi, seperti yang telah dilakukan terhadap negara-negara seperti Iran dan Rusia. Tetapi, jika minyak tidak lagi dijual dalam bentuk dolar, pengaruh ekonomi Amerika Serikat bisa menurun dengan drastis, karena negara-negara akan memiliki lebih banyak opsi untuk berdagang dalam mata uang lain dan mengurangi efektivitas sanksi berbasis dolar.